Ada sebuah pertanyaan yang hampir tidak pernah ditanyakan secara jujur. Bukan apa yang kamu takuti. Pertanyaan itu mudah dijawab, meski jawabannya kadang mengejutkan. Tapi pertanyaan yang lebih dalam, mengapa hal itu bisa menakutkanmu? Bukan dalam arti filosofis yang abstrak, tapi secara konkret, spesifik, personal. Apakah takut gagal? Atau takut kehilangan gambaran tentang dirimu sebagai orang yang berhasil? Apakah takut sendirian? Atau takut kehilangan bukti bahwa kamu dicintai dan berharga? Apakah takut miskin? Atau takut kehilangan rasa aman yang selama ini kamu bangun di atas kondisi finansial tertentu? Apakah takut mati? Atau takut kehilangan semua yang sudah kamu kumpulkan, semua yang sudah kamu kenal, semua yang sudah kamu jadi? Perhatikan polanya. Di balik hampir setiap ketakutan yang pernah dirasakan manusia, ada sesuatu yang dipegang, dan ada ancaman terhadap kemungkinan kehilangan pegangan itu. Dan ini adalah pemahaman yang saat benar-benar meresap, mengubah segalanya tentang cara kita berhubungan dengan rasa takut. Di video ini, kita akan masuk ke mekanisme yang tepat dari bagaimana ketakutan bekerja secara biologis dan psikologis. Mengapa ia begitu sulit dihadapi dengan cara konvensional? Dan bagaimana pendekatan NLP menawarkan jalan bekerja di level yang lebih dalam dari sekedar mencoba berpikir lebih positif atau berpura-pura tidak takut? Pertama, kita perlu menghormati ketakutan dengan cara yang sering terlewatkan. Ketakutan bukan kelemahan, bukan kegagalan mental, bukan tanda bahwa ada yang salah denganmu. Ketakutan adalah salah satu sistem biologis paling canggih yang pernah berevolusi dalam sejarah kehidupan di bumi. Selama ratusan ribu tahun, makhluk yang bisa merasakan takut, yang merespons sinyal bahaya dengan cepat dan efektif, adalah makhluk yang bertahan hidup dan mewariskan gennya. Yang tidak bisa takut, atau yang takutnya terlalu lambat merespons, sudah lama tidak ada lagi dalam rantai evolusi. Kamu adalah keturunan dari makhluk yang takutnya cukup efektif untuk bertahan hidup. Ketakutan menghasilkan respons yang neuroscientist kenal sebagai fight or flight, melawan atau melarikan diri. Dalam hitungan milidetik, amigdala mendeteksi ancaman, mengirimkan sinyal ke hipotalamus yang kemudian mengaktifkan sistem saraf simpatik dan kelenjar adrenal. Adrenalin dan kortisol membanjiri aliran darah. Detak jantung naik, napas menjadi cepat dan dangkal. Otot mendapat aliran darah ekstra. Perhatian menyempit tajam ke arah ancaman. Sistem ini dirancang sempurna untuk menghadapi seekor predator di savana atau ancaman fisik yang nyata dan langsung. Tapi ada masalah besar yang tidak pernah sempat diselesaikan oleh evolusi. Sistem ini tidak bisa membedakan antara ancaman fisik yang nyata dan ancaman abstrak yang hanya ada dalam pikiranmu. Saat kamu memikirkan kemungkinan gagal dalam presentasi besok, amigdalamu merespons hampir identik dengan saat ada predator nyata yang mengancam. Detak jantung naik, napas menjadi pendek, perhatian menyempit, kortisol meningkat. Tapi tidak ada yang bisa dilawan secara fisik. Tidak ada yang bisa dilari secara fisik. Tubuh yang sudah penuh dengan bahan bakar untuk tindakan fisik terjebak dalam kondisi tanpa jalan keluar yang alami. Dan inilah yang Thomas Borkovec, ahli psikologi dari Pennsylvania State University, temukan dalam penelitiannya tentang kekhawatiran kronis. Ketakutan abstrak yang tidak pernah mendekati pemecahan nyata menciptakan lingkaran yang semakin mengencang, bukan mengendur. Kekhawatiran memiliki karakter yang sangat spesifik. Kemunculannya tiba-tiba, tidak bisa dikendalikan secara langsung, menciptakan dengung kecemasan yang terus-menerus, tidak bisa ditembus oleh nalar semata, dan mengunci pikiran ke dalam satu sudut pandang tunggal yang kaku. Tidak heran bahwa semakin keras seseorang mencoba untuk berhenti khawatir atau berpikir positif, semakin kekhawatiran itu terasa menetap. Karena upaya itu sendiri mengkonfirmasikan kepada sistem saraf bahwa ada sesuatu yang cukup mengancam untuk direspons.
Sekarang kita masuk ke pemahaman yang benar-benar mengubah cara melihat ketakutan. Ketakutan selalu berhubungan dengan kemelekatan. Bukan dalam arti spiritual yang abstrak, dalam arti yang sangat konkret dan sangat psikologis. Ketakutan selalu membutuhkan sesuatu yang dipegang. Dan ancaman terhadap kehilangan pegangan itulah yang menciptakan rasa takut. Coba periksa ketakutan-ketakutan yang paling sering muncul dalam hidupmu. Takut kehilangan pekerjaan, berarti ada identitas, keamanan, atau harga diri yang dibangun di atas status pekerjaan itu. Ada sesuatu yang dipegang. Takut tidak dicintai, berarti ada kebutuhan akan bukti bahwa dirimu berharga melalui penerimaan orang lain. Ada sesuatu yang dipegang. Takut gagal, berarti ada citra tentang diri sendiri sebagai orang yang berhasil yang perlu dipertahankan. Ada sesuatu yang dipegang. Takut akan ketidakpastian, berarti ada kebutuhan akan kepastian tentang masa depan sebagai fondasi rasa aman. Ada sesuatu yang dipegang. Dan yang paling dalam, takut akan kematian. Yang dibaliknya, ada kemelekatan terhadap segala sesuatu yang sudah dikumpulkan, dibangun, dan dikenal sebagai diri ini. Ini bukan tuduhan bahwa kamu salah karena memegang hal-hal itu. Kemelekatan adalah sifat alami pikiran manusia. Ia terbentuk dari pengalaman, dari kebutuhan yang nyata, dari pelajaran yang dipetik dari perjalanan hidup. Masalahnya bukan pada kemelekatan itu sendiri. Masalahnya adalah ketika kita tidak menyadarinya. Ketika kita mengira ketakutan itu tentang ancaman di luar. Padahal sesungguhnya, ia tentang ketidakmampuan untuk membayangkan hidup tanpa apa yang sedang dipegang. Ada sesuatu yang Krishnamurti pernah ungkapkan yang sangat tepat tentang ini. Kita hidup dengan cara tertentu, berpikir dalam pola tertentu, memiliki kepercayaan dan keyakinan tertentu. Dan kita tidak mau pola-pola ini terganggu, karena kita sudah terlalu lama berakar di dalamnya. Gangguan terhadap pola itu menciptakan keadaan yang asing, dan keadaan yang asing terasa berbahaya. Gerakan dari kepastian menuju ketidakpastian itulah yang disebut ketakutan. Pikir tentang itu sejenak. Ketakutan bukan tentang objek yang menakutkan itu sendiri. Ketakutan adalah tentang pergerakan pikiran dari kondisi yang dikenal ke kondisi yang tidak dikenal. Dari yang familiar ke yang asing. Dari yang bisa diprediksi ke yang tidak bisa dikontrol. Ini menjelaskan mengapa ketakutan sering tidak sesuai dengan besarnya ancaman aktual. Seseorang yang sangat terkenal bisa lebih takut berbicara di depan umum dari menghadapi situasi yang secara objektif jauh lebih berbahaya. Karena berbicara di depan umum mengancam pola yang sudah lama dipegang tentang bagaimana dirinya dipandang orang. Seseorang bisa lebih takut kehilangan kenyamanan rutinnya dari kehilangan sesuatu yang secara objektif lebih bernilai. Karena rutinitas itu adalah kepastian yang sudah dikenal. Dan ini juga menjelaskan mengapa pikiran dalam upayanya untuk membantu justru sering memperbesar ketakutan. Pikiran membawa kita ke masa lalu, ingatan tentang hal-hal yang pernah salah, dan ke masa depan, bayangan tentang hal-hal yang mungkin salah. Ia mengambil satu peristiwa yang tidak diinginkan dan membangun narasi tentang semua konsekuensi yang mungkin mengikutinya. Semakin jauh narasi itu dibangun, semakin besar dan lebih nyata ketakutan itu terasa. Padahal, di saat ini, sekarang, tidak ada ancaman nyata yang hadir. Disinilah kita sampai ke inti dari pendekatan NLP dalam menghadapi ketakutan. Langkah pertama, menyadari dan menikmati. Thomas Borkovec menemukan bahwa intervensi paling efektif untuk kekhawatiran kronis bukan melawan pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan, tapi menyadarinya sedini mungkin. Idealnya segera setelah sinyal pertama kecemasan muncul. Bukan menyadari dalam arti analitis yang panjang, tapi menyadari dengan perhatian penuh yang sederhana. Ada ketakutan yang muncul sekarang. Ada gambaran bencana yang mulai diputar.
ada sensasi fisik tertentu di tubuh yang menandakan sistem kecemasan sedang aktif. Kesadaran dini ini adalah yang memutus rantai spiral. Karena spiral kecemasan bekerja dengan cara yang sangat spesifik. Ia dimulai dari satu gambaran atau pikiran, lalu membutuhkan pikiran berikutnya untuk terus berputar. Setiap pikiran yang tidak disadari memberi bahan bakar untuk pikiran berikutnya. Saat kesadaran hadir, bukan sebagai hakim yang menilai apakah ketakutan itu benar atau salah, tapi sebagai saksi yang netral yang hanya mengamati. Spiral tidak mendapat bahan bakar yang dibutuhkan untuk terus mengucap. Ini bukan menghentikan ketakutan secara paksa. Ini adalah memberikan ruang yang membuat ketakutan bisa hadir tanpa langsung mengambil alih seluruh sistem. Langkah kedua, memahami dan melepaskan. Setelah kesadaran hadir, ada pertanyaan yang bisa diajukan dengan nada rasa ingin tahu yang tulus, bukan dengan nada cemas. Apa yang sedang aku pegang yang merasa terancam oleh ini? Bukan untuk dijawab secara intelektual yang panjang, tapi untuk diamati, untuk dilihat dengan jujur. Apakah ada citra tentang dirimu yang merasa perlu dipertahankan? Apakah ada kebutuhan akan kepastian yang merasa terancam? Apakah ada sesuatu dari masa lalu yang sedang diproyeksikan ke masa depan? Dalam banyak kasus, hanya dengan melihat kemelekatan itu secara langsung, dengan rasa ingin tahu yang tidak memihak, ada sesuatu yang mulai bergeser. Bukan karena kemelekatan itu langsung hilang, tapi karena ia tidak lagi beroperasi di balik layar tanpa disadari. Ia menjadi terlihat, dan sesuatu yang terlihat tidak bisa lagi mengendalikanmu dengan cara yang sama dengan sesuatu yang tersembunyi. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang perlu dipahami. Cara paling fundamental untuk bekerja dengan ketakutan, cara yang bekerja bukan hanya di permukaan, tapi di akar, adalah membangun kemampuan untuk hadir di momen saat ini dengan ketidakpastian sebagai panduan, bukan musuh. Ini terdengar radikal, dan memang begitu. Hampir semua usaha kita setiap hari, semua perencanaan, semua antisipasi, semua upaya mengontrol kondisi adalah cara kita mencoba mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. Kita ingin tahu bagaimana masa depan akan berlangsung. Kita ingin jaminan bahwa hal-hal yang kita takutkan tidak akan terjadi. Kita ingin perlindungan dari ketidaknyamanan yang mungkin datang. Dan ada banyak yang bisa dan perlu dilakukan dalam arah itu. Merencanakan adalah bijak. Mempersiapkan diri adalah bijak. Bekerja keras untuk kondisi yang lebih baik adalah bijak. Tapi ada batas di mana semua usaha itu tidak lagi bisa menjangkau. Zona di mana ketidakpastian tetaplah ketidakpastian. Tidak peduli seberapa banyak yang sudah direncanakan, diantisipasi, atau dikontrol. Dan di zona itulah ketakutan paling sering beroperasi. Bukan di area yang sudah bisa dikontrol, tapi di area yang belum bisa. Dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya bisa dikontrol. Selama kamu berhubungan dengan ketidakpastian itu sebagai ancaman yang perlu dieliminasi, ketakutan akan selalu punya bahan bakar. Karena ketidakpastian tidak pernah benar-benar bisa dieliminasi. Ada selalu lebih banyak yang tidak diketahui dari yang diketahui. Ada selalu lebih banyak yang tidak bisa dikontrol dari yang bisa. Tapi ada kemungkinan lain. Kemungkinan yang terdengar sangat tidak intuitif sampai kamu benar-benar mencobanya. Bagaimana jika ketidakpastian bukan ancaman yang perlu diatasi, tapi kondisi alami dari kehidupan yang perlu dipercaya? Seperti sungai yang tidak bisa mengalir jika setiap tikungan diblokir untuk dikontrol arahnya. Sungai mengalir justru karena ia bergerak bersama ketidakpastian bentuk tanah yang dilaluinya, bukan melawannya. Amatilah hidupmu saat ini, tepat sekarang. Di momen ini, apakah ada ancaman nyata yang sedang terjadi pada tubuhmu? Apakah ada bahaya aktual yang hadir di sini, sekarang, di ruang ini? Hampir pasti tidak. Yang ada adalah pikiran tentang kemungkinan di masa depan,
atau ingatan tentang hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu yang diproyeksikan ke kondisi saat ini. Pikiran itu nyata. Sensasi fisik yang muncul dari pikiran itu nyata. Tapi ancaman yang ditunjuknya dalam hampir semua kasus tidak sedang terjadi sekarang. Dan di sini ada pilihan yang lebih sering tersedia dari yang biasanya kita sadari. Kembali ke saat ini. Bukan dengan memaksa pikiran berhenti. Bukan dengan berpura-pura kekhawatiran tidak ada. Tapi dengan mengalihkan perhatian dengan lembut dan berulang. Dari narasi tentang masa depan atau masa lalu, ke pengalaman yang benar-benar ada sekarang. Napas yang sedang terjadi sekarang, sensasi tubuh yang bisa dirasakan sekarang, lingkungan yang bisa dilihat dan didengar sekarang. Setiap kali pikiran pergi ke ketakutan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, dan itu akan terus terjadi. Ada kemungkinan untuk menyadarinya dan kembali ke sekarang. Bukan sebagai pertempuran, tapi sebagai latihan yang diulang dengan sabar dan tanpa penghakiman. Karena ketakutan hidup di masa depan dan masa lalu, ia tidak bisa hidup di momen yang benar-benar hadir. Di momen saat ini yang sesungguhnya, yang bukan hanya konsep, tapi pengalaman langsung yang dirasakan di tubuh. Tidak ada ruang untuk ketakutan yang dibangun dari proyeksi pikiran. Mari kita satukan semua yang sudah kita bahas. Ketakutan adalah sistem biologis yang sangat efektif yang dirancang untuk ancaman fisik nyata. Di dunia modern, ia sering diaktifkan oleh ancaman abstrak yang tidak bisa diatasi dengan melawan atau melarikan diri secara fisik. Di akar hampir setiap ketakutan, ada kemelekatan, sesuatu yang dipegang, dan ancaman kehilangan pegangan itulah yang menciptakan rasa takut. Ketakutan adalah gerakan pikiran dari kepastian ke ketidakpastian. Cara yang bekerja bukan melawan ketakutan secara frontal atau menekannya, tapi melalui kesadaran dini yang memutus spiral. Pemahaman jujur tentang kemelekatan yang ada di baliknya, dan perlahan-lahan membangun kemampuan untuk hadir di momen saat ini, di mana ketakutan yang dibangun dari proyeksi pikiran tidak bisa sepenuhnya hidup. Ketidakpastian bukan musuh, ia adalah kondisi alami dari sungai kehidupan yang sedang kamu aliri. Dan pertanyaan yang sebenarnya bukan apakah ketidakpastian itu bisa dihilangkan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu berani mengalir bersamanya? Tulis di kolom komentar satu kalimat. Aku hadir sekarang. Dan sekarang, aku aman. Bukan sebagai klaim bahwa semua ketakutan sudah hilang, tapi sebagai latihan kembali ke saat ini, yang bisa diulang kapanpun pikiran pergi ke tempat yang tidak membantumu. Subscribe dan bagikan kepada mereka yang mungkin sudah sangat lama hidup dalam kecemasan yang tidak pernah benar-benar selesai. Karena mungkin yang dibutuhkan bukan cara untuk mengontrol lebih banyak hal, tapi cara untuk mempercayai ketidakpastian yang tidak bisa dikontrol. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Karena di setiap video kode NLT, selalu ada ilmu yang menakjubkan menunggu untuk disadari.